Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi. Sebelumnya kami menyapa seluruh pemirsa yang ada di luar. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat semua. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, kami dari tim gugus tugas COVID-19 bidang subedukasi dan sosialisasi dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 Kota Dumai pada hari ini akan menghadirkan kembali dua narasumber kita dari tokoh agama yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak Ustadz Abrar Jalil MPD. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Bapak Abrar nanti akan membahas yaitu tentang 3 tahap psikologis atau kejiwaan yang dilalui selama pandemi COVID-19 ya Bapak ya. Iya, betul. Kemudian telah hadir juga Bapak Ustadz kita yang tidak asing lagi ya, Bapak Rio Ridapta SPDI yang membahas tentang dampak kejiwaan seseorang di masa COVID-19 ini. Ya Bapak Ustadz? Iya Bu, ya Bu. Baik para pemirsa semua, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan dari Bapak Ustadz Rio yang akan membahas tentang dampak kejiwaan seseorang di masa COVID-19. Kepada Bapak Rio kami persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati Ibu Martalena sebagai host yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian Ustadz kita Al-Mukarram, Ustadz Abrar Jalil MPD. Kemudian pemirsa yang berada di rumah ataupun yang dimanapun berada, yang senantiasa dirahmati oleh Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Semoga dengan nikmat Allah kita menjadi orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani dalam kehidupan kita. Semoga kita dimanapun berada, semoga kita mendapatkan yang namanya ketenangan jiwa, ketenangan hati ketika kita mengalami di masa COVID-19 ini. Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hari ini terjadinya suatu wabah, ini sangat berdampak kepada kejiwaan seseorang. Ketika hari ini kejiwaan itu terjadi akibat timbulnya rasa takut yang sangat berlebihan melihat peristiwa-peristiwa bahwa seseorang yang terkena COVID-19 ada yang tidak selamat dan ada yang bisa diselamatkan. Ini menjadi salah satu was-was di dalam kehidupan manusia dan tidak menjadi ketenangan jiwa di dalam kehidupan
manusia dan seseorang pada masa COVID-19 ini. Adapun gangguan jiwa itu adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku seseorang di dalam kehidupan. Hari ini ada orang yang suka emosi, ada orang yang suka pola pikir yang negatif, ada orang yang suka berperilaku, artinya berperilaku yang negatif. Kadang-kadang inilah yang disebut dengan seseorang itu terdapat gangguan jiwa. Bapak Ibu pemirsa yang di rumah atau dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara gejala-gejala gangguan jiwa itu ada 3 hal. Yang pertama adalah halusinasi. Ketika hari ini halusinasi manusia, terutama terjadinya suatu wabah. Halusinasi itu adalah suatu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Itulah yang membuat mereka menimbulkan rasa ketakutan. Apalagi melihat di suatu berita informasi bahwa COVID ini sudah banyak yang terkena di dalam berita tersebut, sehingga timbul halusinasi. Seolah-olah dia akan menjadi pasien atau orang yang terkena COVID-19. Inilah yang disebut dengan gejala-gejala dari gangguan jiwa. Kemudian yang kedua, perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kita melihat, saudara, kita melihat orang-orang yang terkena COVID-19. Kadang-kadang kita perasaan sedih terlalu dalam. Sehingga perasaan sedih itulah yang membawa tekanan jiwa kita menjadi pola pikir kita yang pola pikir negatif. Sehingga disitulah timbul penyakit-penyakit disebabkan dari pemikiran, perasaan sedih kita sehingga kita terbawa penyakit. Maka inilah yang disebut dengan gejala gangguan jiwa. Kemudian yang ketiga, perasaan cemas. Hari ini orang akan cemas semua. Adanya COVID-19, saudara sana kena, tempat alamat di sana kena, di sekitar di sana kena, orang menjadi cemas. Orang bersiaga agar tidak terkena COVID. Berbagai macam yang dilakukan, menggunakan masker, menggunakan alat-alat kebersihan, memakai protokoler kesehatan agar terhindarkan dari yang namanya perasaan cemas. Maka perasaan takut yang berlebihan itu justru membuat pola pikir kita akan berubah dari positif akan menjadi negatif. Karena suatu penyakit itu banyak datangnya pada diri manusia itu disebabkan pola pikir negatif, sehingga tekanan pola pikir itulah menjadi salah satu penyakit di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pemirsa yang berada di rumah ataupun dimanapun berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana pencegahannya? Pencegahannya yang pertama, tetap kita berpikir positif, berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi. Hari ini masa-masa COVID, imbauan pemerintah kita disuruh untuk berdiam diri di rumah. Jangan keluar. Kalau itu tidak bermanfaat, jangan kita keliuran keramaian yang tidak bermanfaat. Berdiam diri di rumah agar kita terhindar yang namanya dari peristiwa COVID, agar kita terhindar dari ketidaktenangan jiwa disebabkan pengaruh dari COVID-19. Kemudian yang kedua, berbagilah dengan orang. Berbagilah dengan orang yang terdekat, teman dekat atau dengan keluarga apabila menghadapi masalah. Kalau misalnya kita hari ini, mohon maaf Bapak Ibu pemirsa di rumah atau dimanapun yang berada dirahmati Allah, kadang-kadang ada di suatu daerah yang terkena COVID. Kadang-kadang kita ketika melihat orang itu, kita merasa ketakutan. Ibarat kita mengkucilkan orang. Padahal
orang yang terkena tersebut dia merasa ada permasalahan pada dirinya. Inilah salah satu konsep kita, memberikan motivasi kepada orang yang terkena COVID agar mereka mempunyai daya tahan tubuh akibat dari motivasi kita kepada orang yang terkena COVID tersebut. Maka ketika ada persoalan saudara, jangan kita lari dari persoalan. Maka berbagilah masalah. Baik sama keluarga, ceritakan masalah. Jangan sampai kita menimbun masalah sehingga akhirnya penuh dalam hati, penuh dalam diri, sehingga akhirnya timbul penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian yang ketiga, lakukanlah olahraga rutin, makan teratur, dan kelola stres dengan baik. Pola makan atur. Di masa-masa COVID ini aturlah pola makan. Jangan terlalu berlebihan. Bila perlu makanlah yang banyak mengandung imunitas tubuh kita, untuk menghindari diri kita agar tercegahnya COVID-19. Kemudian olahraga rutin. Olahraga kalau di rumah nggak bisa keluar rumah, di rumah. Contoh misalnya olahraga ringan, senam-senam ringan. Atau misalnya rumput panjang depan rumah tuh tebas. Iya. Atau misalnya ada lagi nimba air, timba tu air. Artinya olahraga tidak dititik beratkan di luar, tetapi bisa saja dilakukan di rumah dengan hal-hal yang membuat imun kita menjadi meningkat disebabkan olahraga berkeringat kita. Inilah salah satu bentuk pola olahraga yang diatur di dalam masa-masa COVID. Kemudian kelola stres. Jangan sampai stres. Ketika ada saudara kita kena, jangan kita stres. Kita berdoa kepada Allah. Jaga himbauan pemerintah. Ini kadang tidak. Pemerintah sibuk menghimbau-himbau di pasar. Oi orang pasar pakai masker. Oi orang pasar jaga kesihatan. Jaga protokoler kesihatan. Satu pun tak peduli. Sampai ada yang mengatakan nak mati saya dah tak pakai masker. Iya, mati itu hanya Allah yang mengetahui. Inilah salah satu orang yang mempunyai pola pikir yang rendah. Padahal yang disampaikan adalah untuk dirinya supaya dia tidak terkena COVID dan tercegah dari yang namanya COVID-19. Nanti kalau sudah kena barulah nyesal. Nyesal aku tak dengar imbauan pemerintah. Masuk rumah sakit diisolasi selama berhari-hari sampai COVID itu sembuh daripada dirinya. Inilah kadang-kadang manusia sadarnya ketika terakhir. Ketika sudah kena baru sadar. Hari ini tak sadar betapa himbauan pemerintah. Sering pemerintah himbau setiap pagi, siang, malam, tengah malam, malam berjaga. Demi apa? Demi menyelamatkan manusia. Jangan sampai di Dumai ini ada yang terkena COVID-19. Kemudian yang terakhir, perbanyak berdoa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci dari segala persoalan, kuncinya adalah doa kepada Allah. Karena orang yang senantiasa memang beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, maka orang beriman selalu akan diuji oleh Allah. Karena orang yang beriman, hatinya akan menjadi tentram karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd 2 ayat 28 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Pemirsa yang di rumah, dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga diri kita, jaga keluarga kita, tenangkan jiwa kita di masa COVID. Lakukan himbauan-himbauan pemerintah kepada kita. Jagalah kebersihan, jagalah protokoler kesehatan. Karena orang yang senantiasa menjaga protokoler kesehatan, menjaga dirinya agar terhindar dari COVID-19, inilah orang-orang yang akan mendapat jiwa yang tenang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Rio
yang telah memaparkan di depan kita, yaitu membahas dampak dari kejiwaan seseorang di masa COVID-19. Alhamdulillah dengan mendengarkan ceramah dari Bapak Ustadz tadi, semoga dapat menggugah hati kita semua. Baiklah, kita masuk yang narasumber yang kedua, yaitu Bapak Ustadz Abrar Jalil MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati kakak host kita yang meluangkan waktu yang sangat banyak untuk terselenggaranya acara kita ini, bahkan sampai meninggalkan keluarga beliau yang beliau cintai untuk terlaksananya acara yang istimewa ini. Kemudian hadir juga bersama kita Al-Mukarram Ustazuna Rio Ridhata sebagai pensarah juga pada kesempatan ini. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat junjungan kita. Tidak bosan-bosan kita bersyukur dan berselawat. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang dirindukan oleh Allah dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, baik yang berada di rumah ataupun di mana saja yang berada, pada kesempatan ini kita dipercayakan membahas tentang 3 tahap psikologi atau kejiwaan yang dilalui selama pandemi COVID-19 dalam kehidupan bermasyarakat dalam pandangan Islam. Kita bacakan surah At-Tin, firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini dikatakan, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dikhususkan pada ayat itu adalah manusia. Kenapa manusia? Manusia adalah makhluk pilihan yang diciptakan oleh Allah. Pertama, sebagai pemimpin bumi, untuk mengelola segala yang ada di muka bumi ini diserahkan kepada makhluk yang bernama manusia. Inilah keistimewaan manusia. Ketika makhluk-makhluk lain tidak sanggup memikul amanah untuk menjaga dunia, menjadi khalifah di muka bumi ini, tetapi ketika amanah itu diberikan kepada manusia, manusia menerimanya. Dalam ayat ini dikatakan manusia adalah makhluk yang sempurna. Bagaimana makhluk yang sempurna? Makhluk yang sempurna itu tentu mempunyai akhlakul mahmudah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang elok. Bagaimana bentuk akhlak yang baik, yang elok? Akhlak yang baik dan elok itu adalah
akhlak yang menimbulkan sifat-sifat positif baik pada dirinya ataupun kepada masyarakat, dimanapun dia tinggal, di lingkungan apapun dia tinggal, tetap memberikan energi positif bagi orang yang ada di sekitarnya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami situasi dan kondisi kita beberapa saat belakangan ini dengan situasi pandemi COVID-19. Semua tahapan telah kita lalui. Ada tahapan perubahan dalam kondisi kehidupan kita. Tidak terbiasa kita dengan kondisi saat ini. Kita harus di rumah, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas, bekerja hanya di rumah saja. Tidak terbiasa kita. Tetapi semua itu harus kita lalui. Tahap yang kedua yang tidak bisa kita hindari adalah kebingungan. Kapankah ini akan berakhir? Apakah ada ujung dari virus yang datang menguji kita ini? Nanti pada tahap yang ketiga kita akan terbiasa dan bisa beradaptasi dengan situasi semacam ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik semua itu ada permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Ketika seseorang atau umat ini ada yang terpapar oleh COVID-19, entah dari mana manusia menjatuhkan hukum, memberikan justice kepada orang yang terpapar COVID-19 itu. Apa justice yang diberikan? Dikucilkan, dianggap membawa penyakit, dianggap menjadi sampah masyarakat. Ini permasalahan besar. Banyak kita jumpai baik itu di media-media sosial yang berkembang. Seseorang terpapar COVID-19, tiba-tiba keluarganya diasingkan, dibatasi rumahnya, tidak boleh dia bergaul dengan warga-warga yang lain. Ini kondisi yang kita hadapi dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu bagaimana Islam memandangnya? Ini yang luar biasa kakak host kita. Bagaimana pandangan Islam? Apakah boleh kita mengucilkan saudara-saudara kita yang seperti itu? Man zalima ala akhihi faqad zalima nafsi. Siapa yang menzalimi saudaranya sebetulnya, menyisihkan, mengasingkan, maka dia sesungguhnya telah menzalimi dirinya sendiri. Sakit temannya itu berarti juga sakit pada dirinya. Apakah Islam membolehkan hal semacam itu? Dalam ayat dikatakan al-mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Ayatnya untuk orang beriman, tidak orang beriman pun kena imbas oleh ayat itu. Dia mendapat virus COVID-19 lantas dikucilkan. Islam memandang hal itu tidak dibenarkan. Justru betul yang dibilang oleh Al-Mukarram Ustaz kita tadi. Orang yang terpapar COVID-19 itu bukan diasingkan, tapi diberi motivasi, semangat untuk saling menumbuhkan imunitas dalam tubuhnya supaya cepat sembuh. Diajak untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dijauhkan, bukan disingkirkan. Karena konsep Islam tidak memandang hal semacam itu. Sejahat-jahat orang Islam, seburuk-buruk orang Islam, ketika diasingkan itu asy'uruhu, perasaannya pasti menjadi sedih. Itu adalah fitrah manusia. Maka kita rangkul. Merangkulnya tentu sesuai dengan protokol dari kesehatan. Iya. Tidak pula kita nimbrung berkumpul bersama-sama dia, tidak. Ada aturan-aturan kesehatan yang harus dijalani oleh kita sebagai saudaranya. Beri motivasi. Jangan dijauhkan ya Pak Ustadz. Ya. Jangan dijauhkan. Memang sih dalam protokol kesehatan itu jaga jarak. Artinya Jaga jaga jarak fisik, tetapi hati tetap dekat untuk menolong ya Pak Ustadz Rio. menolong. Ya. Nah, tapi kalau sekarang nih Pak Ustadz kadang banyak persepsi ya kayak gitu. Karena dia dikatakan protokol kesehatan jaga jarak, mereka semua jaraknya dijaga. Itu sebenarnya nggak benar ya Pak Ustadz ya. Benar. Ya. Kalau itu dalam agama Islam tentulah sangat dilarang. Bayangkan dalam rumah tangga yang terpapar ini adalah ibu, atau bahasa Melayunya mak lah. Ibu di rumah tangga itu adalah kunci suksesnya rumah tangga itu di ibu. Kalau ibu yang sakit, demam semua. Tapi kalau seorang ayah yang sakit, ibu masih bisa aktif di dapur. Itu hebatnya.
Sekarang yang terpapar itu adalah seorang ibu di rumah tangga. Akankah seorang suami dan anak-anaknya mengucilkan ibunya sendiri, istrinya sendiri? Tentu pandangan Islam akan berbeda lagi. Kalau itu dilakukan dalam kehidupan berkeluarga, maka keluarga itu akan hancur sendirinya. Anak berjarak dari ibunya, suaminya menjauhi istrinya, maka akan terjadi broken home. Itu sudah jelas. Pasti broken home terjadi. Miko terpapar virus, udahlah sah dekat-dekat kami. Padahal kewajiban suami ketika istrinya terpapar, ayo dek, engkau tetap semangat, rumah tangga usah dipikirkan, anak aku tanggung jawab, engkau urus kesehatanmu, kami bantu mencari dokter, mencari untuk kesehatanmu. Ini dia, Islam menggabungkan semua itu. Maka kita sangat sedih kalau ada di tengah kehidupan bermasyarakat orang yang berpikiran seperti itu. Sekali dia terpapar, engkau dengan aku, you and me, and itu gawat itu Kak. Engkau dan aku, selesailah. Tak boleh. Kita rangkul diri kita, apakah kita sanggup digitukan oleh orang lain. Nah, oleh sebab itu kita, istilah agamanya, nikmati sajalah hidup ini. Dengan tetap berdoa seperti yang dibilang oleh Stario kita tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatan kita, jaga keluarga kita, jaga diri kita. Insyaallah kita tidak akan mengucilkan orang-orang yang menjadi sahabat kita sehari-hari. Sudah berteman 10 tahun tiba-tiba dikucilkan, sedih. Dikucilkan kawan dekat saja sedih kita. Dikucilkan oleh kawan satu grup WhatsApp saja sedih kita. Apalagi yang mengucilkan isu mereka. Iya. Lagi, bang, udahlah bang, Miko terpapar COVID-19 nih. You and me bang, sadaqallahul azim ya lah bang. Tentu tidak akan terjadi hal semacam itu. Jadi kesimpulannya, antara satu muslim kalau ada yang mendapat gejala yang seperti ini, terpapar COVID-19, kita rangkul dengan tetap memberikan motivasi dalam kehidupannya sehari-hari. Dia adalah saudara kita, kita adalah saudara dia. Maka kalau hal itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kekuatan dalam bersaudara, ukhuwah Islamiyah itu akan tetap terjaga, insya Allah. Demikian yang kami dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita, bermanfaat bagi kita. Banyak maaf atas segala penyampaian yang kami berikan dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Abrar yang telah memaparkan panjang lebar bagaimana kita melalui masa pandemi ini. Untuk itu, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ustadz Rio. Tadi saya sangat kagum sekali, sangat luar biasa materi yang Bapak sampaikan, di mana pencegahan dari gangguan jiwa itu ada beberapa poin, di antaranya adalah tetap berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi. Yang kedua, tadi Bapak juga menyampaikan, berbagilah dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah. Yang ketiga, lakukan olahraga rutin, makan teratur, dan kelola stres dengan baik. Yang keempat, perbanyak berdoa dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara poin-poin yang Bapak sampaikan, ini merupakan pencegahan dari gangguan jiwa ya Pak Rio ya. Sungguh luar biasa. Karena di dalam protokol kesehatan, selain dari 3 hal yang harus kita laksanakan, tentu kita juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, yaitu dengan banyak makan sayur dan buah dan melakukan olahraga rutin dan kelola stres. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Rio, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu terganggu jiwanya Pak pada masa COVID-19 ini, sedangkan kita jarang sekali memantau seseorang dalam kehidupan ini. Mungkin Bapak silakan untuk menjawab. Baik, Bu Lena, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana langkah kita ketika hari ini kita mengetahui
ingin mengetahui seseorang itu terganggu jiwanya sedang disebabkan COVID, sedangkan kita nggak memantau seseorang itu gitu. Iya. Baik, di dalam kehidupan manusia ini, di dalam kepribadian, ternyata kejiwaan itu ada hubungan dengan kepribadian. Kalau misalnya seseorang itu suka berhalusinasi, tentu kepribadian itu nampak. Dia sedang berhalusinasi. Contoh, kalau dia sedang banyak mikir, banyak menung, banyak dia tidak banyak dia berbicara, tapi dia banyak diamnya, banyak menungnya. Istilahnya bak kata orang hari ini berhayal, ini sudah jelas dari kepribadian sudah nampak gitu. Berarti ciri khas seperti ini adalah orang yang sering berhalusinasi. Kemudian kalau misalnya wajahnya sering kusam, kadang-kadang dilihat dari bola matanya itu ada istilah namanya perasaan bola mata itu kayak kesedihan. Jadi kita bisa mengetahui bahwa orang tersebut dalam keadaan perasaan sedih gitu. Kemudian sama dengan cemas. Kadang dia tak bisa tidur malam, kadang makannya tak teratur, kadang istilahnya orang ini kadang-kadang jalan sana, jalan sini, bolak-balik dia. Ini salah satu kepribadian sudah jelas bahwa orang seperti ini dalam keadaan perasaan cemas. Ternyata kejiwaan itu bisa bersangkut paut dengan kepribadian seseorang. Maka kita bisa mengetahui dan memantau, oh ini mungkin orang yang nampak dari wajahnya dia merasa sedih. Kita tahu, ini merasa sedih. Kita bisa menanyakan, sedihnya dari mana gitu. Itu tadi. Itu semua nanti yang harus dilakukan ketika kita melihat seseorang sedih atau keluarga kita, mungkin pencegahannya tadi yang itu ya Pak ya. Ya. Harus kita rangkul mereka ya Pak. Itu deh Bu. Jadi pencegahannya itulah yang kita sampaikan sama mereka. Apa masalahnya? Dia ajak cerita, oh masalahnya ini, masalah COVID, ada saudara saya kena PDP, ada saudara saya kayak ini. Jangan dijadikan seperti itu ya Pak. Jadi kita sebagai yang menanya, kita sebagai memberikan salah satu solusi dari masalah. Jangan kita yang menanya, kita memberatkan masalah gitu. Ini sebagai konsep. Hari ini kan banyak kita temukan orang memberikan masalah, orang membuat masalah, kita memberikan masalah gitu. Ini yang tidak betul. Jadi harusnya kita memberikan solusi. Bagaimana mereka ini bisa berpikiran positif, dan dengan berpikiran positif hati mereka itu akan hilang dari halusinasi, perasaan sedih, perasaan cemas. Maka diterangkan tadi bahwa pencegahan dari gangguan jiwa itu salah satunya mengajak mereka. Ajak mereka berpikir positif, berbagi kalau ada masalah. Kemudian kalau misal kurang olahraga, dikasih tahu olahraga rutin, makan teratur. Kemudian perbanyak doa. Inilah solusi yang harus kita berikan kepada mereka-mereka yang memang ada dalam diri mereka. Dari kasat mata kita sudah jelas dari kepribadiannya terdapat gejala-gejala gangguan jiwa. Terima kasih Pak Ustadz Rio. Untuk Pak Ustadz Abrar, sebenarnya tadi ingin bertanya ya Pak ya, tentang pandangan Islam terhadap seseorang yang mengucilkan masyarakat atau keluarga yang terpapar COVID. Tetapi tadi sudah dibahas dengan sempurna ya. Jadi pertanyaannya udah bisa diterima oleh pemirsa tadi ya Pak Ustadz Rio dengan Pak Ustadz Abrar. Mungkin sampai di sini dulu edukasi kita, sosialisasi kita dalam adaptasi perubahan baru. Sebelum kita mengakhiri, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ustadz Rio yang semangat selalu bisa menjadi narasumber kami ya Pak ya, dan Bapak Ustadz Abrar. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin ya Allah. Baiklah. Sebelum kita tutup Bapak Ustadz, kita salam dulu dengan salam sehat kepada seluruh masyarakat Kota Dumai. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.